Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan Deon Juna. Kisah horor kali ini datang dari ibu muda, namanya Yesi. Dia memiliki anak kembar, namanya Shen dan Shena. Nah, keluarga mereka ini sangat bahagia ketika dikaruniai dua gadis kembar karena Shen dan Shena ini diidam-idamkan sejak usia pernikahan mereka itu sudah bertahun-tahun atau ya cukup lama lah baru dikaruniai putra putri yang kembar lagi. Nah, singkat cerita Shen dan Shena ini tumbuh menjadi gadis-gadis yang cantik-cantik. Dan ketika memasuki sekolah dasar, karena memang dari awal mereka lahir pun mereka sering diberi baju-baju atau kostum-kostum yang serba kembar. Baju kembar, sepatu yang sama, sandal yang sama, boneka yang sama, apapun itu selalu sama. Nah, ketika memasuki sekolah dasar, Shen dan Shena ini memang sangat antusias sekali karena memang Shen dan Shena ini sering senang sekali untuk belajar, mewarnai, menggambar, atau apapun itu. Asalkan bersama Shena atau Shena bersama Shen. Mereka itu tidak bermain dengan yang lain di lingkungan rumahnya. Selalu berdua, kemana-mana berdua. Apapun itu, berdua. Nah, pada saat memasuki sekolah dasar, mereka sangat gembira sekali ketika bermain di sekolah, jajan, apapun itu sangat mereka sukai. Nah, 1 atau 2 minggu kemudian setelah mereka baru mereka memasuki sekolah dasar, mungkin gitu ya, kecapean karena terlalu banyak kegiatan, mungkin mereka itu jatuh sakit. Shen dan Shena ini demam tinggi hingga harus dilarikan ke rumah sakit terdekat oleh ayah dan bundanya. Pada malam hari langsung mereka pergi ke rumah sakit terdekat untuk membawa Shen dan Shena. Dan alhamdulillah pada saat itu cepat dokter menangani Shen dan Shena. Dan sampai ada satu anak kembar dari Yesi yang kejang-kejang karena memang daya tahan tubuhnya itu lemah. Siapa itu? Yaitu Shena. Shena kejang-kejang sampai harus benar-benar ekstra perawatan atau ya segala macam harus dilakukan segera. Dan Yesi bersama suaminya itu meminta dengan amat sangat kepada pihak rumah sakit untuk menyelamatkan atau mengobati putri-putri mereka. Dan saat itu alhamdulillah Shen membaik karena memang Shen daya tahan tubuhnya itu berbeda dengan Shena. Dan Shena tidak kunjung turun tingginya, terus tingginya, dan demamnya itu terus tinggi, masih kejang, panik semua karena Shena ini adalah cucu pertama dari keluarganya Yesi dan cucu pertama dari keluarganya suaminya Yesi. Mereka semua keluarganya, neneknya dari keluarga suami Yesi ada, nenek dari Yesi ada, semua menunggu di rumah sakit, menunggu, semua tegang. Hampir banyak yang mendoakan Shena dan sebagian ada yang di ruangan Shen karena memang dipisah karena darurat, karena memang Shena itu memang dibutuhkan perawatan yang khusus karena kejang-kejangnya itu. Nah, pada saat Yesi dan ibunya itu menunggu di ruangan Shena, Tuhan berkehendak lain. Pada saat dokter keluar dari ruangan, apa yang didapatkan dari ucapannya, dari berita atau dari hasil yang dokter periksa? Yesi merasa seperti disambar petir di siang bolong. Sementara Shen membaik yang ditemani oleh suaminya. Sementara apa yang terjadi dengan Shena?
Shena tidak bisa terselamatkan karena memang daya tahan tubuh Shena itu tidak kuat. Terus kejang-kejang, panas tinggi. Yesi terpukul, entah harus sedih, entah harus gembira, karena satu, Shen membaik dan Shena meninggal. Semua sedih karena memang anak pertama, cucu pertama, mereka harus kehilangan salah satu cucu mereka, salah satu anak mereka. Nah, mereka berencana untuk membagi, jangan sampai Shen tahu kalau Shen sudah meninggal. Begitupun harus ada beberapa yang mengantarkan Shena ke pemakaman, mengurus ke pemakaman. Nah, Shen ditunggui oleh Yesi. Pada saat itu, semua bergegas untuk mengurus ke pemakamannya Shena. Dan Yesi menunggu Shen pada saat itu sedang tertidur. Dan ketika Shen bangun, Yesi tiba-tiba langsung mengusap air matanya karena memang tidak kuat untuk menahan air matanya. Bangun, saya udah bangun. Shen langsung mengucapkan seolah-olah di sana ada Shena. Shena udah sembuh. Kok aku belum? Kata Shen. Bunda, Shena udah sembuh ya? Kok aku belum? Kata Shen. Shen, langsunglah dipeluk. Bunda, ayo pulang, kata Shen. Oh ya sudah, sebentar ya, Bunda ke ruang dokter dulu, mau ditanyakan apakah kamu boleh pulang hari ini atau belum. Sementara Shen ditunggui oleh neneknya dan perawat. Yesi ke ruangan dokter dan kata dokter diperbolehkan Shen untuk pulang sore itu juga. Langsung semua bertugas membereskan semua perlengkapan atau barang-barang Shen dan Shena itu. Nah, selama di taksi online, Shen seolah-olah seperti masih ada Shena, terus berbincang-bincang, terus bercanda, terus saling rebut boneka. Bahkan supir taksi online pun sempat menoleh ke belakang seperti langsung. Nah, ketika suaminya Yesi ini pulang ke rumah setelah dari pemakaman, dan segeralah bergantian Yesi yang pergi ke makam untuk berdoa atas kepergiannya Shena, dan sekaligus meminta maaf karena tidak bisa mengantarkan Shena untuk yang terakhir kalinya. Dan setelah pada malam harinya, Yesi dan suaminya itu berencana untuk mengajak Shen untuk tidur bersama karena Shen tidak memiliki teman lagi. Namun apa yang dikatakan oleh Shen? Bunda, Shen kan sama Shena, kenapa harus tidur sama Bunda? Ucap Shen. Sontaklah Yesi itu kaget. Segeralah Yesi, oh ya sudah, Bunda hanya mengantarkan Shen saja sampai Shen tidur. Udah katanya, kata Shen. Dan itu berulang-ulang sampai segala macam, dari mulai sarapan harus ada 2 piring, pakaian harus seolah-olah ada dua seragam dan 2 sepatu, 2 ataupun itu semua harus sama. Dan sepertinya Yesi itu seolah-olah sudah tidak merasa Shen ini takutnya sakit karena memang merasa Shena ini masih hidup, takutnya terganggu kejiwaannya. Yesi berpikir seperti itu. Akhirnya Yesi itu memanggil Pak Ustadz untuk mendatangkan ke rumah untuk melihat apa yang terjadi dengan Shen. Dan ternyata yang dilihat Pak Ustadz itu betul Shena itu masih menemani Shen. Karena kata Pak Ustadz, Bu, ini Shen ini sangat menyayangi Shena. Begitupun Shena sangat menyayangi Shen. Jadi Shena itu ingin selalu bersama Shen dan menjaga Shen. Tidak apa-apa, nanti juga akan mengerti. Putri Ibu Shen akan mengerti ketika Shen bertumbuh besar. Sementara Shena akan seperti itu, akan tetap kecil atau tidak membesar. Ibu sementara waktu
harus bisa membiasakan diri seolah-olah putri-putri ibu itu masih ada. Jadi tidak apa-apa selama tidak mengganggu putri ibu. Shena tidak akan menjahati Shen, malah menjaga Shen. Jadi ibu tidak usah khawatir, ibu cukup berdoa saja dan semoga Shena diterima di sisi Allah. Nah, segitu aja cerita dari Yesi, ibu muda yang memiliki 2 gadis kembar. Nah, kalau kalian punya cerita-cerita seperti Yesi, seperti apa, cerita horor apapun itu, boleh kirim, nanti aku bacain. Oke, sampai jumpa. Thanks for watching.